"Nenek, kenapa kamu selalu berbau aneh?" Ibu bilang itu hanya aroma kamu. Kalimat itu yang tampaknya tidak bermaksud jahat itu seperti pukulan langsung ke hati Nancy Perez, 68 tahun. Meski telah menjalani hidup dengan kebersihan yang luar biasa, kata-kata itu dari cucunya membuatnya hancur. Tiba-tiba, anak perempuannya berhenti duduk di pangkuannya dan bahkan meringis saat diminta memeluk. Malam itu, Nancy membungkus dirinya dengan selimut dan menangis diam-diam, bertanya-tanya apa yang telah berubah. "Halo, saya Dr. Lapalta. Hari ini saya ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang tidak banyak yang berani membahasnya, tetapi memengaruhi hampir semua orang di atas 60 tahun. Apakah kamu pernah mengalami ini? Kamu naik bus dan kursi di sampingmu tetap kosong. Cucumu menghindari duduk di dekatmu dan menantumu selalu membuka jendela. Tahu apa yang saya maksud? Bau ketuaan." Berikut kebenarannya. Setelah dekade-dekade pengalaman, saya melihat bahwa 99% orang tua tidak menyadari bau ini, tetapi orang di sekitar mereka menyadarinya. Yang paling sedih adalah karena rasa hormat atau ketidaknyamanan. Tidak ada yang memberitahukan mereka. Ini menyebabkan salah paham dan perpisahan yang sebenarnya bisa dihindari. Izinkan saya menceritakan kisah Carlos Garcia. Carlos adalah seorang pria yang sangat teliti. Dia mandi setiap hari dan menjaga rumahnya tetap bersih. Namun, suatu hari putranya membawa beberapa teman ke rumah dan Carlos mendengar salah satu mereka berbisik, "Tua ini baunya kuat." Kata-kata itu membuatnya terkejut. Sejak saat itu, setiap kali cucunya mengunjunginya, Carlos mengurung diri di kamar, malu. Jika kamu mendengar ini, mungkin kamu bertanya-tanya apakah kamu juga memiliki bau itu, dan sayangnya mungkin jawabannya ya. Tetapi jangan khawatir, karena ini memiliki solusi. Sains menjelaskannya. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan alami yang mengubah baunya. Ini bukan salahmu, tetapi juga bukan sesuatu yang harus kamu terima sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari. Dengan beberapa penyesuaian kecil pada rutinitasmu, kamu bisa mengurangi bau itu hingga 90%. Suatu hari, Maria Torres, 65 tahun, berkata kepadaku dengan air mata, "Dokter, cucuku tidak mau duduk di pangkuanku lagi. Apa yang harus saya lakukan?" Hari ini, setelah tahun-tahun riset, saya akan berbagi rahasia yang akan mengubah hidupmu. Pergunakan hanya 3 menit setiap hari untuk membersihkan 2 area spesifik di tubuhmu dan kamu akan merasakan perbedaan yang luar biasa. Pekan lalu saya bertemu dengan Fernando Olivares, seorang pria berusia 88 tahun. Saat melihatku, dia berkata, "Halo, dokter, saya menggunakan parfum mahal, tetapi putraku masih tidak mau tinggal di kamarku. Tahu berapa sakitnya itu?" Pada saat itu, saya merasa perlu jujur padanya. "Fernando, saya minta maaf, tetapi parfum bukanlah solusinya. Ia hanya menambahkan aroma baru di atas bau yang sudah ada, memburukkan situasi. Seperti mencoba membersihkan kamar mandi kotor dengan menyemprotkan pengharum ruangan. Masalah tetap ada, hanya saja sekarang baunya lebih buruk. Untuk menyelesaikannya, penting untuk menyerang akar permasalahan. Ini adalah kesalahan umum di antara orang tua. Saat mereka menyadari bau yang tidak enak, mereka mengandalkan parfum atau deodoran, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Sebaliknya menghilangkan masalah, apa yang mereka lakukan adalah mencampur bau khas usia tua dengan wewangian yang menghasilkan sesuatu yang lebih tidak menyenangkan. Akibatnya, jendela dibuka lebih sering dan orang tua merasa lebih terluka. Untuk memutuskan siklus ini, penting untuk memahami dari mana bau itu berasal. Apakah kamu pernah bertanya-tanya mengapa ada bau ketuaan? Banyak orang mengaitkannya dengan penurunan frekuensi mandi atau hanya proses penuaan alami, tetapi ada penjelasan ilmiah yang jelas di baliknya. Sebelum mencapai usia tua, tubuh mengalami 3 perubahan penting. Pertama, perubahan dalam produksi keringat. Dalam masa muda, kita berkeringat sekitar 1 liter per hari, tetapi setelah usia 60 tahun, jumlah ini berkurang menjadi kurang dari setengahnya. Kamu mungkin berpikir, jika saya berkeringat lebih sedikit, bagaimana mungkin saya berbau lebih buruk? Namun, sebenarnya sebaliknya. Keringat berfungsi sebagai mekanisme pembersihan alami, membantu menghilangkan racun dan kotoran dari kulit. Saat kita berkeringat lebih sedikit, racun-racun itu terakumulasi di kulit, menyediakan lingkungan subur bagi bakteri yang menghasilkan bau tidak enak. Daniela Gutierrez, 71 tahun, bertanya kepadaku, "Jika saya hampir tidak berkeringat, mengapa saya berbau?" Jawabannya jelas. Berkeringat lebih sedikit bukanlah keuntungan dalam kasus ini, tetapi sebaliknya. Pablo Quintro, 73 tahun,
berbagi. Dulu saya sering berkeringat dan khawatir. Sekarang saya tidak berkeringat lagi. Saya pikir itu baik, tetapi ternyata tidak. Dan dia benar. Bagaimana kita bisa menangani masalah ini secara efektif? Langkah pertama adalah mengidentifikasi penyebab dasarnya. Kemudian, perlu menerapkan tindakan yang menyerang langsung akumulasi racun di kulit daripada mengandalkan solusi permukaan seperti parfum. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup orang tua, tetapi juga akan mencegah situasi tidak nyaman seperti yang dialami Fernando dengan putranya. Sebelum melanjutkan, saya ingin mengenalmu. Dari negara mana kamu menonton ini? Tulis di komentar. Saya akan membacanya. Mari lanjut. Kedua, sesuatu yang menakjubkan terjadi pada sebum, dan ini akan membuatmu terkejut. Sepanjang hidup kita, zat lemak yang melapisi kulit kita, dikenal sebagai sebum, tidak tetap sama. Sebenarnya, komposisinya berubah secara drastis seiring waktu. Sebum seseorang yang muda dan seseorang yang tua secara kimiawi berbeda. Mengapa ini penting? Karena saat mencapai usia tua, sebum mulai menghasilkan senyawa yang disebut nonenal, yang merupakan penyebab utama bau yang khas dengan orang tua. Setelah 3 dekade penelitian, ditemukan bahwa tingkat nonenal mulai meningkat secara signifikan pada usia 50 tahun, mencapai puncaknya pada usia 70 tahun. Apa yang membuat senyawa ini istimewa? Ini adalah asam lemak teroksidasi, hampir tidak ada pada orang muda, dan ini tepat yang memberikan bau yang unik dan kadang-kadang tidak terlupakan. Ketiga, lingkungan mulut kita mengalami transformasi signifikan setelah usia 60 tahun. Produksi air liur berkurang lebih dari 50%, dan ini bukanlah detail kecil. Air liur memiliki peran penting, membersihkan bakteri dari mulut dan mengatur keasamannya. Apa yang terjadi saat air liur berkurang? Muncul keringat mulut, bakteri berkembang biak, dan akibatnya timbul bau mulut. Linda Dugarte, 69 tahun, menggambarkannya dengan jelas. Mulut saya kering dan saya merasakan baunya saat berbicara. Saya menjadi pemalu dengan cucuku. Saya harus tetap di belakang. Kesaksiannya mencerminkan bagaimana perubahan ini memengaruhi bukan hanya kesehatan, tetapi juga kepercayaan diri dan hubungan pribadi. Dr. Lapalta, pertanyaan yang sering saya dengar adalah, apakah bau orang tua bisa dihilangkan? Jawaban saya selalu ya, tetapi dengan peringatan, kamu harus melakukannya dengan cara yang benar, mengikuti pendekatan yang mungkin belum pernah diajarkan kepadamu. Untuk membantumu memahaminya lebih baik, izinkan saya berbagi kasus Jacinto, seorang pria berusia 75 tahun. Saat ia datang untuk konsultasi pertama kali, pandangannya penuh kecewa dan katanya menyedihkan, cucuku tidak masuk ke kamarku lagi. Putranya mencoba membuka jendela, tetapi masalah tetap ada. Namun, 6 bulan setelah mengikuti saran saya, Jacinto kembali dengan senyum dan berkata kepadaku, sekarang cucuku kembali duduk di pangkuanku. Seperti sihir, kamu juga bisa melakukannya. Dan yang terbaik, kamu tidak memerlukan produk mahal atau canggih. Kamu bisa memulainya hari ini juga dari rumahmu. Metode ini bukanlah sesuatu yang baru, telah divalidasi oleh lebih dari 50 tahun studi medis, dan 90,7% orang tua telah mendapatkan hasil yang nyata. Satu hal yang belum saya katakan, video ini dibagi menjadi bab agar kamu bisa menavigasinya dengan mudah. Kamu bisa menemukannya di deskripsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 aturan kunci yang harus kamu ikuti. Aturan pertama, hidrasi dengan air hangat. Mungkin kamu bertanya, air hangat? Jawabannya ya. Air berfungsi sebagai pembersih alami di tubuhmu, menghilangkan racun dan limbah melalui urin. Kebiasaan yang sangat efektif adalah minum 1 gelas air hangat setiap pagi, karena ini membantu mengurangi bau yang terkait dengan usia. Margarita Arias, 72 tahun, berkata kepadaku, pada awalnya, minum air setiap pagi membuat saya kesulitan, tetapi setelah sebulan saya terbiasa. Sekarang, jika saya tidak melakukannya, saya merindukannya. Selain itu, kulitnya telah menjadi lebih baik secara signifikan dan cucunya berkata bahwa dia berbau baik. Tujuannya adalah mengonsumsi 6 gelas air setiap hari. Jika kamu kesulitan membentuk kebiasaan ini, berikut strategi untukmu. Minum 1 gelas saat bangun tidur, 1 gelas sebelum makan siang, 1 gelas setelahnya, 1 lagi pada pukul 3 sore, 1 sebelum makan malam, dan 1 sebelum tidur. Tetapkan jadwal tetap dan kamu akan melihat bagaimana kebiasaan ini menjadi alami. Ingat, kopi dan teh tidak termasuk, karena kopi membuatmu dehidrasi. Jika kamu minum kopi, tambahkan 1 gelas air tambahan. Aturan kedua,
Mandi setiap hari dengan air hangat. Dingin musim dingin atau hujan yang terus-menerus dapat membuat mandi terasa seperti tugas yang sulit, tetapi ini sangat penting. Mandi menghilangkan kotoran dan bakteri yang terakumulasi di kulit. Nasihat penting, jangan menggunakan air mendidih, karena air panas merusak lapisan pelindung kulit, memburukkan bau. Yang ideal adalah air hangat, antara 37 dan 40 C. Selain itu, setiap minggu, rendam dirimu dalam mandi air 40 C selama 20 menit. Ini membantu membuka pori-pori dan menghilangkan kotoran dalam. Sebagian besar pasien saya menyadari bahwa setelah mandi ini, kulit mereka menjadi lebih lembut dan bau berkurang secara signifikan. Jika kamu mengikuti 3 aturan ini, kamu akan menyadari bahwa bau ketuaan menghilang secara signifikan. Aturan ketiga, berjalan di bawah sinar matahari. Banyak orang berkata, "Saya sudah tua, olahraga sulit bagiku." Jangan khawatir. Saya tidak berbicara tentang latihan yang intens. Cukup berjalan ringan selama 20 menit di bawah sinar matahari. Cahaya matahari membantu menghilangkan bakteri berbahaya di kulit dan gerakan membantu menghilangkan racun. Yang harus diingat, hindari sinar matahari yang terik. Yang ideal adalah berjalan sebelum pukul 10 pagi atau setelah pukul 4 sore. Juan Sandoval berkata kepadaku, "Pada awalnya, kakiku sakit. Tetapi dokter menyarankan saya mulai dengan 10 menit setiap hari. Sekarang saya bisa mengatasinya, meskipun perlahan dan dengan sedikit usaha." Sebelum melanjutkan, biarkan saya bertanya, apakah kamu belajar dengan video ini? Jika ya, jangan lupa berlangganan ke kanal ini. Mari lanjut. Tetapi berikut rahasia terakhir. Konsistensi adalah kunci. Hasil tidak instan, tetapi jika kamu mempertahankan kebiasaan ini, perbaikan akan bertahap dan berkelanjutan. Tahu tidak, 90% bau tubuh berasal dari 3 area spesifik yang sebagian besar orang tua abaikan? Meskipun sulit untuk dipercaya, banyak orang dewasa, terutama yang lebih tua, mengabaikan area ini. Area 1. Selama mandi. Nomor 1. Lipatan kulit, tempat di mana keringat dan bakteri bersembunyi. Lipatan kulit, seperti leher, ketiak, di bawah payudara, pusar, panggul, di belakang lutut dan siku, adalah area kritis. Lipatan ini menangkap keringat, yang menghasilkan bakteri dan akibatnya bau tidak enak. Namun, banyak orang tua mengabaikan area ini. Misalnya, Susana Barrios, 66 tahun, berbagi, "Dokter Lapalta, ini luar biasa. Saya telah mandi sepanjang hidup saya, tetapi tidak pernah menggosok ketiak dan dada seperti yang Anda katakan. Sekarang saya berbau jauh lebih baik dan cucuku memeluk saya tanpa masalah." Nasihat praktis. Gunakan kain lembut atau spons tumbuhan untuk menggosok area ini dengan hati-hati. Jangan menggosok dengan keras, karena kamu bisa merusak kulit. Air hangat adalah sekutumu, karena air panas dapat menghancurkan pelindung alami kulit. Area 2. Titik-titik keringat, di mana kelenjar aktif. Kaki, antara jari-jari dan telapak tangan, memiliki konsentrasi tinggi kelenjar keringat yang membuatnya rentan terhadap bau tidak enak. Kaki, khususnya, tertutup sepatu sepanjang hari, menciptakan surga bagi bakteri. Javier Moncada, 68 tahun, menceritakan, "Kakiku sangat bau sekali. Saya mulai menggosok antara jari-jari, mengeringkannya dengan baik, dan kemudian memakai kaos kaki. Bau menghilang dan menantu saya tidak lagi berjengit saat masuk ke kamarku." Nasihat praktis. Cuci kakimu secara menyeluruh. Bersihkan antara jari-jari dan keringkan sepenuhnya sebelum memakai kaos kaki. Gunakan kaos kaki katun. Ganti setiap hari dan rotasi sepatumu agar kering dengan benar. Area 3. Area berambut, di mana rambut menangkap keringat. Area dengan rambut, seperti ketiak, dada, dan kulit kepala, juga menjadi sumber bau tidak enak. Rambut menangkap keringat dan sebum, dan kulit kepala sering diabaikan. Thomas Hurtado, 62 tahun, mengatakan, "Dokter menyarankan saya memijat kulit kepala saya saat mencuci rambut. Saya melakukannya dan sekarang kepala saya berbau jauh lebih sedikit. Bahkan cucuku membelai kepala saya tanpa masalah." Nasihat praktis. Gunakan sabun lembut atau gel mandi untuk membersihkan area ini secara menyeluruh. Bilas dengan benar dan keringkan dengan hati-hati. Untuk pria, rambut dada atau perut juga memerlukan perhatian khusus. Tambahan. Punggung, area yang sering dilupakan. Punggung juga merupakan sumber bau yang umum, karena keringat membasahi baju. Gunakan sikat atau kain dengan gagang panjang untuk menggosok area ini secara menyeluruh.
Sekarang saya akan memberikan beberapa nasihat umum untuk mandi yang efektif. Gunakan air hangat, bukan panas, untuk melindungi pelindung kulitmu. Pilih sabun lembut dan hindari produk dengan aroma kuat. Hidrasi kulit setelah mandi, karena kulit kering cenderung mengelupas dan berbau lebih banyak. Selain membersihkan area ini, pola makan juga memainkan peran penting dalam bau tubuh. Dr. Lapalta menjawab, ya, makanan sangat mempengaruhi bau tubuh. Ini sangat erat kaitannya dengan apa yang kamu makan. Betty Suarez, 60 tahun, bertanya, apakah saya telah memakan bawang sepanjang hidup saya? Apakah itu baunya? Jawabannya menarik. Meskipun bawang dan rempah-rempah dapat memberikan aroma sementara, pada jangka panjang, antioksidannya mengurangi bau yang terkait dengan penuaan. Makanan 1. Antioksidan adalah kunci. Antioksidan melambatkan penuaan. Proses oksidasi adalah penyebab utama bau tubuh. Makanan seperti tomat, apel, stroberi, dan nasi coklat penuh dengan antioksidan. Pedro Romero, 79 tahun, membuktikannya. Dokter menyarankan saya makan 1 apel dan 1 tomat setiap hari. 2 bulan kemudian, cucuku berkata bahwa saya tidak berbau lagi. Seperti sihir. Bawang, meskipun memiliki bau awal, mengurangi bau tubuh saat dicerna. Komponen aktifnya, alisin, melawan bakteri dan oksidan. Mengonsumsi 1 atau 2 siung setiap hari tidak hanya meningkatkan kesehatanmu, tetapi juga membantu kamu berbau lebih baik. Makanan 2. Higien mulut. Jangan lupa lidah. Menyikat gigi 3 kali sehari sangat penting, tetapi ada sesuatu yang banyak orang lupakan, lidah. Bakteri di lidah adalah penyebab utama bau mulut. Oleh karena itu, menggosoknya sangat penting. Penggosok lidah, murah dan mudah didapatkan, dapat melakukan keajaiban. Linda mengonfirmasinya. Pada awalnya, menggosok lidah membuat saya mual, tetapi saya terbiasa. Sekarang saya tidak bisa melewatkannya. Napas saya segar. Selain itu, mengunyah permen tanpa gula meningkatkan produksi air liur, yang juga membantu mengurangi bau tidak enak. Makanan 3. Serat adalah sekutumu. Konstipasi dapat memperburuk bau tubuh, karena toksin dari limbah yang tersumbat diserap kembali ke darah dan keluar melalui kulit. Makanan seperti nasi coklat, biji-bijian utuh, dan produk segar yang kaya serat mempertahankan usus yang sehat. Margarita mengalaminya. Saya telah mengalami konstipasi sepanjang hidup saya, tetapi saya mulai makan nasi coklat dan sup untuk sarapan. Tidak hanya pencernaan saya menjadi lebih baik, tetapi bau tubuh saya juga berkurang. Makanan 4. Hidrasi dengan buah dan sayuran. Hidrasi sangat penting, dan beberapa makanan dapat membantu menghilangkan racun. Semangka, pir, dan tomat adalah pilihan yang bagus, karena mempromosikan pengeluaran zat melalui urin. Nancy mengalaminya. Saya mulai makan setengah timun dan 1 tomat setiap hari untuk kesehatan. 3 bulan kemudian, orang berkata bahwa saya tidak berbau lagi. Jika kamu kesulitan menggabungkan makanan ini, coba dengan jus harian. Ini adalah cara sederhana dan lezat untuk mempertahankan bau yang baik. Makanan 5. Kurangi kopi dan alkohol. Minuman ini, meskipun lezat, dapat menjadi musuhmu. Keduanya membuatmu dehidrasi, yang memburukkan bau tubuh. Alkohol terurai menjadi asetaldehida di hati, dan senyawa ini keluar melalui keringat dengan bau yang khas. Jorge, 71 tahun, menemukannya. Saya minum 1 botol whisky setiap hari dan ternyata itu masalahnya. Saya beralih ke teh beras dan dalam sebulan bau tidak enak menghilang. Jika kamu penggemar kopi, coba kurangi menjadi 1 atau 2 cangkir sehari dan tambahkan air atau teh beras. Bau yang terkait dengan penuaan bukanlah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Dengan perubahan kecil, kamu bisa mempertahankan lingkungan yang segar dan menyenangkan. Berikut saya jelaskan bagaimana melakukannya. Perubahan 1. Ganti pakaianmu secara teratur. Menggunakan pakaian yang sama beberapa hari berturut-turut memungkinkan keringat dan sebum terakumulasi, menciptakan lingkungan ideal bagi bakteri yang menghasilkan bau tidak enak. Ganti pakaian dan pakaian dalam setiap hari, terutama pada hari panas. Roberto membuktikannya. Dulu saya menggunakan pakaian yang sama beberapa hari. Dokter saya mengingatkan saya untuk menggantinya setiap hari dan bau menghilang. Pilih pakaian katun, karena menyerap kelembapan dan memungkinkan kulit bernapas. Bahan sintetis, sebaliknya, menangkap keringat dan memburukkan masalah. Selain itu, cuci pakaian secara teratur dan keringkan di bawah sinar matahari jika memungkinkan.
Sinar ultraviolet adalah desinfektan alami. Perubahan 2. Ventilasi ruanganmu secara teratur. Udara tertutup dalam ruangan dapat mengumpulkan bau tidak enak. Buka jendela 2 kali sehari, pagi dan malam, selama 10 menit. Kamar mandi dan dapur memerlukan perhatian lebih karena kelembapan dan limbah organik. Menempatkan soda kue di kamar mandi juga membantu menyerap bau. Perubahan 3. Perhatikan sepatu dan kaos kakimu. Bau kaki dapat menyebar ke seluruh ruangan jika kamu tidak memperhatikan sepatu dan kaos kakimu. Bagaimana mencegahnya? Ganti kaos kaki setiap hari. Katun adalah pilihan ideal karena kemampuannya menyerap kelembapan. Jangan menggunakan pasangan sepatu yang sama setiap hari. Bergantian antara 2 atau 3 pasangan agar mereka benar-benar kering. Taburkan soda kue di dalam sepatu untuk menetralisir bau. Perubahan 4. Cuci pakaian tempat tidur secara teratur. Kita menghabiskan sepertiga hidup kita di tempat tidur, melepaskan keringat, sebum, dan sel-sel kulit mati yang terakumulasi di spray dan bantal. Apa yang terjadi jika kamu tidak mencucinya secara teratur? Bakteri berkembang biak, menghasilkan bau tidak enak. Cuci spray setiap minggu dan keringkan di bawah sinar matahari. Sarung bantal harus diganti lebih sering, karena menyerap minyak dari kulit kepala dan ketombe. Selain itu, ganti bantal dan selimut tua setiap 1 atau 2 tahun, karena mereka mengumpulkan bakteri dan tungau. Perubahan ini memperkuat ikatan keluarga, kehidupan sosial, dan terutama kepercayaan diri. Kanal ini bertujuan untuk memberikan informasi pendidikan tentang kesehatan dan kesejahteraan, tetapi tidak boleh dianggap sebagai pengganti perawatan medis profesional. Saran dan teknik yang dibagikan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat medis.